Di dalam keluarga, Anda mengembangkan sikap rela berkorban, pengendalian diri, kesabaran, fleksibilitas, dan toleransi. Dari Grandmaster Choa Kok Sui, Golden Lotus Sutra menapaki kehidupan. Ya, di dalam keluarga, Anda mengembangkan sikap rela berkorban, pengendalian diri, kesabaran, fleksibilitas, dan toleransi. Baik. Nah, kemudian secara panjangnya, ya, quote-nya adalah di dalam keluarga, hidup berkeluarga ini adalah cara tercepat dari pertumbuhan spiritual. Ya, Master Choa menulis demikian. Meskipun akan ada friksi, ya, di dalam berelasi, Anda akan mengembangkan rela berkorban, kemudian pengendalian diri, kesabaran, fleksibilitas, dan toleransi. Ya, jadi ini adalah yang disebut dari cara tercepat untuk menumbuhkan perkembangan spiritual. Ya, mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Di dalam mengembangkan spiritual, ya, spiritual itu bukan kata yang relatif di angan-angan, ya, bagi kebanyakan spiritual, kayaknya jauh banget ini kata-kata spiritual, tapi sebenarnya spiritual ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam spiritualitas kita akan membaginya, yang paling gampang adalah relasi dengan sesama, yang terdekat adalah keluarga. Nah, keluarga ini yang merupakan bagian dari sesama kita, sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Ya, kalau kita belajar di kelas Achieving Oneness with the Highest Soul, ya, bahwa kita dapat melihat cinta Tuhan melalui sesama kita. Makanya di meditasi Twin Heart kita mengembangkan dua pusat, ya, dua titik. Yang pertama adalah cakra jantung yang merupakan pusat cinta kepada sesama, kemudian cakra mahkota yang merupakan pusat cinta kita pada ilahi atau pusat cinta universal. Nah, pusat cinta universal ini tidak bisa bertumbuh ketika belum cakra jantung kita belum membuka, ya, belum membuka, atau kita tidak punya cinta kepada sesama. Nah, jadi kalau orang bisa mengatakan saya mencintai Tuhan tetapi saya tidak mencintai sesama, terutama lingkungan terdekat adalah keluarga. Nah, ini kondisi yang lucu juga gitu, ya. Jadi karena sebenarnya bentuk cinta kita kepada Tuhan terwujud dari cinta kita kepada sesama terlebih dahulu. Ya, karena sesama kita merupakan sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian lebih fokus lagi ke dalam keluarga, ya. Di dalam keluarga adalah relasi terdekat kita, ya, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai orang tua atau pasangan, ya. Semua dari kita terlahir di dalam keluarga, baik saat ini kita bersama keluarga atau kita sendirian. Nah, apapun itu kita terlahir di dalam keluarga. Ya, seperti kualitas energi menarik kualitas energi sejenis, ya, cinta kasih juga menarik cinta kasih, ya. Kemarahan dan kebencian ini juga akan menarik kemarahan dan kebencian. Nah, itu. Jadi mari kita berusaha untuk menarik hal-hal yang lebih baik. Ya, semakin kita dekat dengan seseorang akan semakin ada friksi, ya, terutama di dalam keluarga. Cobalah untuk, ya, paling gampang adalah kita menggosok-gosokkan tangan ini. Kalau jauh, ini kan nggak ada rasanya nih. Tapi kalau kita deket gini, rasanya gimana? Tambah lama, tambah panas, ya, tambah hangat. Nah, ini sebenarnya dari keluarga kita didekatkan satu sama lain, ya, untuk melatih ini. Untuk melatih ini. Baik, sebentar.
Ini kayaknya ada yang sharing screen. Bentar. Bu Tanti, ini kayaknya kepencet share screen ini. Bentar. Pak Dodo bisa dibantu ini kalau ada yang share screen ini saya bisa hilangkan pakai apa ya? Iya Mbak Getty. Saya pakai HP Mbak. Ya, udah. Baik. Sorry, tadi ada yang share screen. Baik, sampai di mana kita tadi? Makin kita dekat dengan seseorang, ya, makin secara psikologikal akan ada friksi, ya. Kita akan mengalami yaitu satu dan yang lain saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Ya, interaksinya ya melalui permasalahan-permasalahan yang ada di rumah atau komunikasi yang ada di rumah kita masing-masing. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam keluarga kita mengembangkan sikap rela berkorban, sikap saling melatih kesabaran, kemudian ada sikap-sikap saling toleransi. Nah, inilah yang dikatakan bahwa tadi ini akan mengembangkan pertumbuhan spiritualitas. Ya, kenapa demikian? Ketika orang itu menjengkelkan di dalam keluarga kita atau menimbulkan masalah, kita akan cenderung untuk mencari solusi atau penyelesaian dari hal ini. Ya, akan mencari penyelesaian dari hal ini. Nah, kemudian di dalam menyelesaikan ini, kan kita tidak bisa menghindari nih kalau di dalam keluarga ya, kita bisa saja sih keluar rumah, tapi permasalahan tidak akan selesai, itu hanya akan menunda. Ya, oke. Nah, kemudian cara tercepat adalah bahwa kita harus belajar untuk satu, mengerti dari sudut pandang dia, kemudian memaafkan. Nah, memaafkan inilah yang disebut tadi cara tercepat. Karena apa? Yang tadinya kita perlu waktu lebih lama untuk memaafkan, dengan didekatkan ini mau tidak mau kita akan memaafkan lebih cepat. Ya, ini adalah merupakan cara yang lebih cepat untuk bisa tumbuh dengan lebih cepat. Ya, cara cepat untuk tumbuh lebih cepat ya, dengan memaafkan dan memaafkan, karena ini merupakan orang-orang terdekat kita. Mau tidak mau kita akan memaafkan ya. Kalau kita tidak memaafkan, ya ini hanya akan menunda dan membuat hidup kita semakin sulit. Mengapa demikian? Karena keluarga dihadirkan bersama kita untuk kita tumbuh. Ya, kalau di pelajaran Achieving Oneness kita akan belajar mengapa kita diletakkan di keluarga ini. Mengapa kita harus punya ayah dan ibu ini. Ya, lebih jauh nanti dikatakan apakah benar-benar seorang anak itu tidak bisa memilih orang tuanya, atau sebenarnya kitalah yang sudah memilih mereka ya di dalam menentukan skenario ya kehidupan yang akan kita pilih saat ini ya. Bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya keluarga kita, tapi ini adalah hal yang baik yang diberikan Tuhan untuk kita belajar.
Ya, jadi kalau tujuan hidup kita adalah belajar, maka selesaikan pelajaran ini dengan baik. Ya, baik. Sampai di sini, apakah ada yang mau sharing atau menanyakan sesuatu atau membuat pernyataan atau apa? Silakan. Atau ada yang mau tanya mengenai keluarga, mengenai kenapa kita diletakkan di dalam keluarga dan ini adalah hal yang baik ya untuk kita belajar ya, apapun kondisinya. Dan kalau kita lulus ujiannya, yang terjadi adalah peningkatan pertumbuhan spiritual ya. Jadi yang tidak bisa diukur dengan standar-standar yang ada. Ya, ada orang yang menilai dengan saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, saya dilahirkan di keluarga yang ekonominya baik. Nah, apakah ini merupakan standar ilahi atau standar keberhasilan, merupakan standar dari pertumbuhan spiritualitas? Tidaklah demikian ya. Standar yang dimiliki Tuhan adalah lepas dari kondisi-kondisi yang jauh dari yang kita pikirkan. Ya, Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan standar dari kebanyakan yang kita pahami. Baik. Silakan, apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Bu Timurni, angkat tangan silakan, Bu. Ya, pagi Bu Kety. Pagi. Bertanya tentang keluarga. Gimana ya? Bingung nanya. Ya. Jadi mungkin saat ini saya sedang masih di titik bingung ya untuk menentukan jalan sendiri. Saya pernah dengar tentang suatu keilmuan atau teori yang mengatakan tentang family mission gitu, di mana sebenarnya kita itu membawa gen dari keluarga kan ya Bu ya, dan membawa misi yang diturunkan juga gitu ke generasi berikutnya. Dan untuk saat ini saya merasa terpanggil dan tertarik untuk mendalami dunia healing dan dunia energi. Saya suka mempelajari tentang psikologi, tentang manusia. Tapi dipikir-pikir ya, kayaknya di keluarga saya tidak ada yang memiliki background seperti itu. Orang tua saya sendiri, papa tuh usahanya kuliner, dan saya tidak udah didorong atau dikodein gitu untuk lanjutin aja usaha ini. Secara uang mungkin ada, tapi saya tidak sama sekali merasa tidak tertarik ke sana. Dan kalau dilihat ke atas lagi, orang tua dari ayah saya itu seorang petani gitu, kakek. Terus ke atasnya lagi sih saya nggak tahu gitu, sama sekali nggak ada bayangan apa-apa dan nggak tahu. Jadi saya bingung gitu, maksudku apakah memang ke atasnya yang bisa dibilang cedera atau tidak menemukan misinya, atau sayanya yang bermasalah, atau gimana ya Bu? Maksudku sedang mencoba mencari gitu, gennya tuh apa, terus kenapa bisa saya beda gitu. Apakah mungkin ke atas leluhurnya ada juga yang seorang healer atau gimana? Mungkin bisa sedikit dibantu atau penjelasan Ya. apa? Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Bu Timurni Sutari. Ya, baik. Ya, jadi kadangkala kita itu memang diletakkan di dalam keluarga supaya kita masing-masing bisa saling melengkapi. Ya, jadi mengapa kadang-kadang ada yang aneh nih, saya punya ketertarikan ini, padahal orang tua saya tidak demikian, mereka bahkan tidak mengajarkan demikian. Ya, tetapi ya misalnya kita dilahirkan dari sesuatu yang seragam ya, senengannya sama, itu akan cenderung untuk menghasilkan atau kita belajar hal yang seragam. Nah, mungkin di dalam kehidupan kali ini kita memang harus untuk belajar mengenai hal ini dari memiliki orang tua yang demikian. Nah, tetapi kemungkinan juga kita diberikan kesempatan untuk belajar menemukan sesuatu berdasarkan dari untuk melihat dari berbagai sudut pandang, atau kita mesti diberi challenging supaya kita memiliki kekuatan ya, kemauan yang kuat untuk bisa melewati ini dengan baik. Ya, jadi seberapa besar keyakinan kita, nah inilah kemungkinan adalah pelajaran yang mesti dipelajari dari Bu Timurni. Kenapa saya berbeda? Dan kenapa saya tidak didukung? Tapi pelajarannya mungkin adalah untuk menumbuhkan yang namanya kehendak, kemauan, kekuatan batin yang hanya bisa dipelajari kalau diberikan tantangan yang berbeda.
Ya gitu. Ada orang yang butuhnya itu disupport sehingga mereka belajarnya adalah sesuatu yang melewati support. Tapi mungkin di Bu Timurni ini adalah belajarnya harus melewati rintangan. Ya, pelajaran kehidupan kali ini adalah melewati rintangan ini tadi. Gitu, Bu Timurni. Jadi tidak ada yang salah terlahir di dalam keluarga yang berbeda-beda karena ini akan melengkapi faset kita ya sehingga kita akan mampu untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian kemampuan yang dikembangkan lagi adalah kemampuan untuk toleransi tadi, ya. Toleransi, saling memahami, bisa melihat dari sudut pandang mereka, kemudian bisa memahami juga kondisi diri kita yang berbeda dari keinginan orang tua atau background dari family. Nah, itu juga akan justru akan menumbuhkan, yaitu tadi, peningkatan spiritualitas kita. Baik, semoga bisa menjawab ya Bu Timurni. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, gimana cara agar lebih mudah memaafkan Bu Kety karena ibu saya suka cepat emosi. Ya, oke. Mungkin yang namanya ibu karena usianya lebih ya pastinya usianya lebih tua daripada Pak Hendrikman. Jadi kemungkinan ini adalah caranya, pelajarannya bukan supaya ibu cepat bisa mudah memaafkan, tapi supaya kita bisa memahami ibu kita. Mungkin yang harus belajar justru kita, bukan ibu kita. Ya. Jadi ada beberapa kondisi usia yang mereka memang sudah tidak bisa belajar lebih jauh lagi. Nah, keberadaan mereka adalah untuk lingkungannya. Untuk lingkungannya itu belajar dari memiliki ibu yang seperti itu. Ya, mungkin tidak bisa dirubah, tapi cara kita melihat ibu kita bisa berubah. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Yang bisa kita lakukan hanyalah melalui blessing. Ya, kita melihat sisi-sisi baik beliau, mengingat sisi-sisi baik beliau, kemudian kita bayangkan, ya, kita visualisasikan ibu kita menjadi sebaliknya, ya, kondisi yang kita inginkan. Jadi makin kita mengirimi pikiran-pikiran negatif, ya, seseorang menjadi tidak bisa berkembang karena apa yang ada di dalam pikiran bentuknya adalah juga energi yang bisa terkirim, ya. Jadi mari kita rubah polanya dengan melihat hal-hal baik, kemudian kita bayangkan, ya, kita visualisasikan kondisi yang diinginkan. Demikian, Pak Hendrikman. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, izin bertanya dari ini siapa ini? Dayu Warista. Bagaimana memberikan pemahaman kepada lingkungan keluarga, ya, circle keluarga tentang healing yang selama puluhan tahun hampir semua anggotanya mengalami luka inner child, tapi mereka tidak mengakuinya. Ya, oke. Mengenai luka batin, ya, dari kecil. Nah, kalau kita melakukan healing ini, ya, memang yang dikembangkan adalah kita memang mengembangkan yang namanya pelayanan, cinta kasih, menolong kepada keluarga ini, ya. Tetapi ketika lingkungan keluarga ini memiliki banyak luka batin, sebenarnya mereka perlu diarahkan untuk memahami ini, ya. Anda bisa arahkan ke sesi-sesi luka batin yang kita miliki di sesi Rabu sore jam 3:30. Kebetulan temanya adalah mengenai luka batin. Nah, tentang masa kecil pun, ya, itu bisa dibantu untuk di-healing, ya, secara psikologis di situ. Dan kemudian kalau mau mereka melakukan meditasi Twin Heart. Dan meditasi Twin Heart ini akan membantu menaikkan kesadaran mereka sehingga mereka memahami. Ya, kadang-kadang luka inner child ini bagi kebanyakan orang itu dilupakan, bukan dimaafkan tapi dilupakan. Nah, kondisi ini menjadikan ya tidak bisa mengingat, tidak bisa menyadari ini. Jadi
beberapa orang cenderung melupakan dan mereka tidak menarik pelajaran dari ini, bahkan tidak menyadari ini ada. Nah, supaya menyadari ada, mereka perlu diberikan penerangan batin, kesadaran untuk kembali bisa melihat masa lalunya, kemudian memaafkan. Nah, ini hanya bisa dilatih ya untuk mendapatkan kejernihan ini adalah dengan melalui doa dan meditasi. Ya, ini. Jadi kalau bisa diarahkan untuk meditasi Twin Heart, silahkan Pak keluarganya ini, lingkungan keluarganya ini diajari untuk ini. Kemudian kalau sulit bisa dibawa ke sesi untuk Rabu untuk luka batin. Ya, jadi setidaknya mereka mendapat pemahaman bahwa ini mempengaruhi kita di masa sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu, di masa kecil mempengaruhi di masa sekarang. Baik. Ya, Bu Tanti angkat tangan, Bu. Gimana, Bu? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Saya mau bertanya. Iya. Ya, saya punya anak usia 14 dan 15. Oke. Itu sulit sekali ya kalau misalnya berbuat kesalahan, kemudian kita ingatkan, dia marah. Kalau didiamin, dianya ya semakin. Nah, saya ingin gimana caranya anak ini bisa menyadari bahwa apa yang disampaikan orang tua itu merupakan hal yang baik. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik, Bu Tanti. Ya, jadi anak-anak ini akan belajar dari yang namanya keteladanan. Ya, tapi seberapa lama ini diperlukan, ya itu tergantung satu dan yang lain. Ya, jadi kalau masih kecil, mereka akan cenderung mengamati apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan dan nilai-nilai apa yang kita tanamkan di dalam keluarga. Ya, tidak bisa kita maksudnya stop, harus begitu jam 7 berhenti pegang HP belajar, tapi kita sendiri masih menonton TV, misalnya demikian. Ya, jadi ada beberapa hal yang bentuknya memang kita harus mengajari keteladanan, atau jangan suka marah-marah, tapi kita sendiri masih melakukan. Nah, ini juga kondisi yang tidak bisa. Ya, jadi anak-anak sekarang mereka belajar melalui mengamati apa yang ada di sekitar. Ya, kadang-kadang seberapa dekat kita dengan mereka. Kadang-kadang kita tidak dekat sehingga pengaruh dari luar menjadi lebih gampang masuk. Ya, tapi bagaimanapun anak-anak punya sisi-sisi yang berbeda. Nah, mereka sangat sensitif terhadap energi sebenarnya. Nah, energi yang kita kirimkan sebaiknya bukan energi untuk mengkritik atau merubah atau apapun, tetapi adalah energi cinta. Nah, itu. Jadi mari kita lakukan segala sesuatunya dengan cinta. Memberikan ketegasan tetapi dengan cinta, memberikan aturan tapi dengan cinta, dan memberikan keteladanan. Ya, jadi kalau kita ingin melatih mereka punya empati atau punya simpati terhadap orang lain, mari kita kembangkan dengan cara kita mencontohkan. Misalnya, oh ada tetangga kita yang seperti ini, mari kita kirim makanan kepada mereka. Gitu. Kita kirim makanan kepada mereka, kemudian anak kita melihat, sehingga mereka akan melihat itu. Atau ketika kita mencontohkan tentang kesabaran, ya, kesabaran. Kamu harus gini, nggak gini. Nah, itu nggak bisa kalau anak sekarang. Tapi apa yang kita lakukan terhadap mereka, atau apa yang kita lakukan terhadap saudaranya yang lain atau pasangan kita, itu akan membuat mereka memahami lebih dalam dari apa yang kita katakan. Jadi bentuknya adalah keteladanan. Apa yang ingin kita terima, tanamlah dulu. Anda ingin anak Anda respect atau hormat atau bisa memahami, mari kita respect dan memahami mereka sebagai jiwa yang bertumbuh. Kadang-kadang kita hanya tidak bisa melihat dari sudut pandang mereka, ya, bahwa anak-anak sekarang itu memang pengaruh dari luar adalah luar biasa, sehingga kita perlu mengembangkan yang namanya kedekatan dengan anak supaya apapun yang terjadi mereka akan lebih dekat dengan kita, sehingga nantinya kita akan lebih bisa memberi pengaruh. Nah, ini. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang bisa dilakukan, Bu Tanti, melalui meditasi Twin Heart, kemudian kita blessing, ya, pada waktu blessing kita bisa sambil mendoakan anak ini menjadi pribadi yang kita inginkan. Ya, nantinya bukan kita yang bekerja, tetapi energi dari meditasi ini sendiri yang mempunyai sifat merubah.
Nah, karena seperti kita pahami bahwa dengan meditasi Twin Heart itu akan menurunkan sejumlah besar energi, ya, energi dari ilahi sendiri yang nantinya ini akan merubah frekuensi seseorang tanpa disadari. Ya, itu Bu. Jadi bisa meditasi Twin Heart sambil kita blessing, doakan. Doa-doa yang kita kirimkan setiap hari ini juga akan merubah pastinya. Batu kalau ditetesin air terus-menerus lama-lama juga tetap bolong gitu. Kemudian sambil kita melakukan keteladanan. Nah, kemudian apa yang anak ini kenapa hadir bersama kita ya, karena kita pun tentunya juga perlu belajar dari anak ini, karena tentunya ada sikap-sikap yang dikembangkan dari ini. Dengan anak itu ngeyel, kita akan berlatih kesabaran. Dengan anak itu tidak memahami, kita akan mencari cara supaya aturan atau hal-hal ini bisa dipahami. Jadi selalu membuat kita belajar mencari cara supaya ini bisa dimasukkan. Nah, inilah sebenarnya saling belajar, bahwa orang tua belajar dari anak, anak belajar dari orang tua. Hukumnya demikian. Secara usia memang orang tua pasti akan mempunyai lebih banyak pengaruh kepada anak. Tetapi di sisi sebagai jiwa sebenarnya mau siapa yang lebih tua itu tidak jadi masalah. Tetapi intinya ketika seseorang diletakkan di dalam satu keluarga, ini akan menjadikan perubahan. Ya, oke, baik. Kemudian apakah ada pertanyaan lain? Sebentar, ini ada chat. Oke, dari Bu Dayu. Apakah ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, apakah ada yang baru pertama kali bergabung ya? Di sesi ini? Pertama kali mengikuti sesi online maksudnya. Kalau sudah ya. Oh, Bu Diana baru ya, Bu. Tapi sudah pernah ikut di sesi-sesi online yang lain, Pak Yogi? Apakah sudah Belum, pernah? Bu. Belum pernah ya? Oke, Bu Ngesti juga belum pernah. Baik. Nah, jadi nanti akan kita terangkan sebelum kita berolahraga. Ya, Bu Diana Fung sudah pernah ya. Oke. Kalau sesi yang meditasi Twin Heart sudah pernah, Bu. Ya, berarti oke. Ada yang baru, benar-benar baru maksudnya. Oh iya, Pak. Yang baru, benar-benar baru. Tadi ada dari Bu Ngesti, kemudian Pak Yogi, kemudian Ayah, ada 2. Kemudian, oh Diananya ada 2, Bu. Jadi ada Bu Diana Fung, ada Bu Diana ini. Oke. Baik. Kita akan jelaskan sedikit. Saya tutup video dulu. Mengenai apa itu meditasi Twin Heart dan mengapa kita perlu melakukan yang namanya memaafkan. Baik. Nah, kita infokan sedikit ya, terapi memaafkan ini nanti kita akan lakukan bersama-sama ya. Kemudian sesudah ini kita akan berolahraga dan kemudian melakukan meditasi Twin Heart. Baik. Bagaimana kita melakukan terapi memaafkan? Silahkan, ini bisa di screenshot atau bisa dicatat ya. Mari kita bersama-sama heningkan diri, kemudian kita katakan di dalam hati, Atma, kita visualisasikan orang tersebut ada di hadapan kita ya. Orang ini adalah orang yang sangat menjengkelkan atau orang yang sangat melukai kita atau orang yang perlu kita maafkan ya. Kita bisa bayangkan orang tersebut ada di hadapan kita. Kita katakan Atma, Anda sebut namanya Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada dalam dirimu. Ya, kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Ya, aku sudah memaafkanmu sepenuhnya.
Demikian juga aku mohon maaf atas kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif pergi berlalu dari hadapan kita, kita katakan pergilah dalam damai. Baik. Ya. Silakan ini bisa dilakukan menjadi kebiasaan harian kita. Ini akan membantu untuk mendatangkan ketenangan batin. Ya, kemudian kita akan melakukan sesudah ini olahraga dan meditasi, ya. Nah, kemudian ini yang kita sharingkan tadi tentang penyembuhan luka batin ada setiap hari Rabu. Silakan Anda bisa ikuti, gratis, terbuka untuk umum. Kemudian bagaimana meditasi Twin Heart ini? Tadi dikatakan meditasi Twin Heart itu dilakukan. Ya karena meditasi Twin Heart diperkenalkan oleh Master Choa, beliau seorang ilmuwan dan penemu dari modern pranic healing dan arhatic yoga, yaitu caranya dengan mengembangkan 2 pusat cinta di tubuh kita. Nah, dengan mengembangkan 2 pusat cinta ini akan menaikkan vibrasi kita menjadi lebih positif, sehingga meningkatkan intuisi, memperbesar energi kita, sehingga kita menjadi lebih sehat. Kemudian ini sekaligus membersihkan sampah batin, sehingga akan mendatangkan yang namanya efek penyembuhan. Nah, karena nanti yang kita doakan adalah Ibu Pertiwi, Anda seperti lihat di gambar ini, ya kita mendoakan global atau dunia, nanti kita ikuti saja. Ini merupakan bentuk pelayanan kepada Ibu Pertiwi. Ya, oke. Nah, caranya nanti Anda silakan duduk, ya. Tidak bersandar, lekatkan lidah ke langit-langit, ya. Bagi yang sedang sakit Anda bisa sambil tiduran, Anda pejamkan mata, tangan letakkan di pangkuan dalam posisi menghadap ke atas seperti ini. Kemudian Anda bayangkan bola dunia kecil ada di hadapan Anda dengan posisi tangan memberkati atau setinggi dada. Nah, kemudian di tengah-tengah meditasi akan ada bunyi Om, bunyinya seperti ini. Om. Ya. Nah, Om ini artinya dalam bahasa Sanskerta adalah amin. Jadi atau Tuhan, Anda bisa gantikan dengan amin kalau merasa kurang nyaman, ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menyadari jeda di antara bunyi Om, kemudian bayangkan bintang cemerlang di atas kepala. Setelah selesai Anda diminta melakukan pengakaran dengan membayangkan sinar keluar dari ujung ekor, tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Nah, kemudian untuk belajar mengenai energi ini, tadi kita katakan bahwa energi itu tarik-menarik, apa yang kita inginkan, mari kita tanam lebih dulu, kita mau anak kita nurut, mari kita juga memahami mereka, ya. Jadi macam-macam. Ini bisa kita pelajari saat ini online di kursus yang namanya Self Pranic Healing. Ini terdekat adalah tanggal 11-12 September, ya, bersama dengan Mbak Yofi. Ini akan dipelajari mengenai teknik penyembuhan diri sendiri yang memperbesar energi tubuh. Kemudian kita akan belajar mengenai meditasi cahaya putih, meditasi Twin Heart, dan ada senam Tibet, ya, tujuannya untuk memperbesar energi kita. Ya, Anda bisa hubungi di nomor ini. Nah, kemudian ada satu kelas lagi, ya, tentang jiwa. Mengapa kita diletakkan di dalam keluarga yang seperti ini, seperti ini. Nah, ini kenapa kita ketemu dengan orang sulit. Nah, ini banyak jawabannya di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul. Ya, investasinya 3 juta. Bisa menghubungi Mbak Yovita. Ya, kursusnya bisa offline online, ya. Silakan. Kemudian ada kelas juga yang namanya kelas penyembuhan, tapi untuk diri kita dan untuk orang lain. Kelasnya adalah Pranic Healing tingkat dasar. Kontak personnya Anda bisa hubungi orang-orang ini, ya, di Bintaro, Bogor, Ungaran, Solo, Ngawi, Bandung, Surabaya, Ubud, Medan, Jogja. Ya, di Ungaran ada Pak Yosep tadi, silahkan. Kemudian selanjutnya kita punya beberapa program sosial, ada bakti sosial penyembuhan COVID atau long COVID. Kalau ini long COVID plus, ya, kalau hari Senin dan Jumat ini adalah long COVID plus untuk memperbaiki imunitas, dan yang hari Rabu long COVID dan memperbaiki kemakmuran. Nah, jadi yang ingin lebih energi kemakmurannya lebih, Anda bisa ikut di hari Rabu. Silakan nanti daftar kepada kami, saya Kathy dan Mbak Niken, untuk mengikuti sesi ini paling lambat jam 12, ya, setiap harinya. Nah, kemudian sesi-sesi online ini setiap hari ada, Anda bisa ikuti di jadwal ini, ya, dari mulai Senin sampai dengan Minggu, gratis, terbuka untuk umum. Oke, kemudian info lebih lanjut, Anda bisa ikuti di IG kita Indonesia Pranic Healing, atau di FB kita GMCKS Pranic Healing, atau Anda bisa kontak saya di
sini. Baik. Demikian informasi dari kami. Ya, selanjutnya sesudah ini kita akan melakukan olahraga dan mulai dengan meditasi. Ya, oke. Kita akan sharekan video olahraga.